Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari syarah kitab Sahih Muslim, di mana pada pekan yang lalu kita sudah memulai pembahasan tentang Kitabul Jum'ah, di mana kita sudah menyebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Umar, di mana hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang wajibnya untuk mandi Jumat, ya. Tentunya ini menurut sebagian para ulama. Hadis-hadis tersebut mendukung pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya wajib mandi Jumat. Pada malam hari ini kita lanjutkan bab yang ke-166. Di sini Imam Nawawi memberikan judul yang lebih jelas, yang lebih tegas, ya, dengan mengatakan wujubu ghuslil jum'ah ala kulli balighin minar rijal wa bayanu ma umiru bihi. Itu wajibnya mandi Jumat bagi setiap orang yang baligh dari laki-laki, dan penjelasan apa yang diperintahkan dengannya. Maka dari judul ini Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya mandi Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. Dan tentunya beliau menyebutkan di sini, yaitu Imam Muslim menyebutkan hadis-hadis tentang hal itu. Yang pertama hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Yaitu mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Al-ghuslu yaitu mandi, ya, mandi wajib. Yaumul Jum'ah yaitu pada hari Jumat, wajibun. Di sini lafaznya sangat jelas, wajib. Ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang sudah baligh. Maka ini menguatkan hadis-hadis sebelumnya, hadis Abdullah bin Umar, yang mana dalam hadis sebelumnya dari Abdullah bin Umar Nabi mengatakan, man jaa minkum al-jum'ah falyaghtasil. Siapa yang ingin datang salat Jumat maka hendaknya dia mandi. Hadis Abi Sa'id di sini menyebutkan dengan jelas, ya, bahwasanya mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap yang sudah baligh. Hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kana an-nasu yantabuna al-jum'ata min manazilihim min al-awali fayatun fil aba wa yusibuhum al-ghubar wa takhruju minhum ar-rih fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum tatahhartum li yaumikum hadza. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwasanya dulu manusia itu, para sahabat, mendatangi hari Jumat, mendatangi salat Jumat dari rumah-rumah mereka, dan sebagian mereka tinggal di tempat-tempat yang tinggi yang jauh di sekitar Madinah. Mereka datang dengan pakaian mereka, kemudian juga pakaian tersebut mengenai atau dikenai oleh debu-debu. Mereka berjalan jauh mendatangi sholat Jumat, maka kemudian baju mereka berdebu, kemudian sampai keluar, ya, bau keringat mungkin dari tubuh mereka. Kemudian mereka atau salah seorang di antara mereka langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang kata Aisyah, beliau ketika itu masih di sisiku, maksudnya sedang berada di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kalian mandi untuk hari seperti ini, maka hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW memerintahkan untuk mandi pada orang yang datang sholat Jumat. Riwayat selanjutnya dari Aisyah, annaha qalat kana an-nasu ahla amalin wa lam yakun lahum kufatun fakanu yakunu lahum tafalun faqila lahum law iktasaltum yaumal jum'ah. Itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan bahwasanya dulu manusia mereka bekerja. Itu pada hari Jumat mereka, para sahabat tetap bekerja. Dan mereka tidak memiliki pembantu yang menggantikan kerja mereka. Maka mereka kadang dari tubuh mereka keluar tafalun, artinya bau keringat. Kemudian dikatakan kepada mereka, lau ightasaltum yaumal jum'ah, kalau seandainya kalian mandi pada hari Jumat ini. Kemudian bab selanjutnya disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu bab at-thib was-siwak yaumal jum'ah, yaitu bab yang menjelaskan tentang memakai parfum dan bersiwak pada hari Jumat. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati ala kulli muhtalim wa siwakun wa yamassu aw yamassu min at-tib ma qadara alaihi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik. Kemudian hendaknya juga bersiwak dan menyentuh atau memakai wangi-wangian yang dia miliki. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Abbas, annahu dzakara qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusli yaumal jum'ah. Qala Tawus fa qultu li Ibni Abbas wa yamusu tiban aw duhnan in kana inda ahlihi, qala la a'lamu. Yaitu dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan Nabi tentang mandi pada hari Jumat. Kemudian Tawus, yaitu murid Abdullah bin Abbas, bertanya, dan juga memakai wangi-wangian yang ada pada dirinya atau keluarganya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tidak mengetahuinya. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqun lillahi ala kulli muslim ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Yaitu menjadi hak Allah bagi setiap muslim, menjadi hak Allah bagi setiap muslim. Ini kewajiban seorang muslim terhadap Allah setiap hari Jumat mereka, di mana dia mandi setiap 7 hari, di mana dia membasuh kepala dan seluruh tubuhnya. Maka hadis-hadis ini semua menunjukkan atau menguatkan pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang datang sholat Jumat. Ini tentunya pendapat pertama. Yang kedua, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya mandi pada hari Jumat tidak wajib, tapi sunnah atau sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah. Dan tentunya kita berusaha untuk tidak meninggalkan, walaupun di sini mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib, tapi dalil para ulama yang mengatakan wajib sangat banyak.
Maka hendaknya kita tidak meninggalkan mandi ketika hari Jumat, yaitu berangkat sholat Jumat. Di antara hadis yang menjadi dalil dari jumhur para ulama, disebutkan dalam kitab Sunan, Nabi SAW bersabda, man tawaddu'a fiha wa ni'mah wa man iktasala fal ghuslu afdal. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengan itu suatu nikmat atau suatu kebaikan. Dan siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Ini diantara dalil yang dipegang oleh jumhur para ulama yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat tidak wajib, tetapi tentunya ya sangat dianjurkan dan mestinya tidak ditinggalkan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ittasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah thumma raha fa ka'annama qarra badanah thumma raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah fa ka'annama wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah fa ka'annama qarraba baqar wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikr. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslul janabah, sebagaimana mandi wajib, mandi junub maksudnya. Maka hadis Abu Hurairah menunjukkan atau menyebutkan tata cara mandi Jumat itu sendiri seperti mandi junub. Maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia pergi, menuju masjid, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta, yaitu siapa yang dia pergi sholat Jumat, yaitu di waktu yang pertama, maka seolah-olah dia berkorban, kata Nabi, berkorban dengan seekor unta. Famarroha fi sa'ati tsaniyah, dan siapa yang berangkat menuju masjid pada waktu yang kedua, maka faka'annama qarraba baqara, seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran, siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, seolah-olah dia telah berkorban kambing yang memiliki tanduk. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja, siapa yang berangkat di waktu yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor ayam. Wa man roha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah, itu siapa yang berangkat di waktu yang kelima, maka seolah-olah dia telah berkorban sebutir telur. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikr, ketika imam sudah datang, sudah berkhutbah, maka malaikat pun hadir dan mendengarkan khutbah tersebut. Maka hadis ini menunjukkan pertama, ya, anjuran untuk mandi pada hari Jumat, dan mandi Jumat seperti mandi janabah, di mana Nabi menyebutkan dengan jelas, man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah, siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah. Maka ini keutamaan mandi pada hari Jumat, di mana orang itu mandi kemudian dia berangkat ke masjid untuk hadir sholat Jumat pada waktu yang pertama. Apa maksud waktu yang pertama? Di sini para ulama menjelaskan, di mana hadis ini menunjukkan keutamaan atau memberikan motivasi kepada kita untuk datang cepat ke masjid.
Para ulama menjelaskan di mana waktu Jumat, maksudnya adalah mereka datang ke masjid untuk sholat Jumat sudah bisa dimulai setelah matahari terbit. Tapi kadang kita ya kebanyakan lalai. Dan subhanallah, mesti kita sebenarnya mengoreksi diri kita. Kalau seandainya ini Nabi SAW menyebutkan pahala di akhirat. Kalau seandainya itu berwujud di dunia ini gimana? Kalau seandainya pengurus masjid bilang siapa yang datang duluan ke masjid dikasih seekor unta, datang enggak kita? Kira-kira begitu. Menunjukkan apa? Bahwasanya kita hari ini hanya banyak berpikir tentang dunia saja. Kalau ada dibikin seperti itu, nah baru mungkin kita datang ramai. Kalau diumumkan misalnya pengurus masjid atau apalah dibikin, siapa yang datang sholat Jumat pertama dikasih seekor unta atau seekor sapi, mungkin berduyun-duyun ke masjid ini. Subhanallah ya. Itu dunia yang kalau kita dapatkan sapi itu kita makan selesai habis sudah. Tapi ini janji Rasul SAW. Nah ini mesti kita mengoreksi diri kita. Ini Nabi SAW yang berjanji, yang menyebutkan siapa yang datang Jumat seolah-olah dia seperti berkorban. Maka masih kita mungkin banyak berpikiran atau memprioritaskan hal-hal yang sifatnya dunia. Kalau seandainya memang benar dikasih itu, mungkin kita banyak yang datang ya. Subhanallah. Maka ini ujian keimanan. Bagaimana seorang muslim yang menjadi prioritas hidup adalah akhirat, bukan dunia. Maka hendaknya kita dalam hal ini benar-benar ya, kalau bisa datang ya Jumatan cepat ya, tidak terlambat dan sebagainya. Karena ini adalah janji Nabi SAW. Bagaimana seorang dia datang sholat Jumat, dia tidak hanya datang sekedar datang, tapi juga dia seolah-olah mendapatkan pahala berkorban. Ya, berkorban. Kemudian juga faedah dari hadis ini bagaimana
para malaikat itu hadir ketika sholat Jumat mendengarkan khatib. Yastami'una dzikir. Di sini disebutkan mendengarkan zikir. Apa yang maksud dengan zikir? Khutbah. Maka khutbah itu disebut zikir. Jadi zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, wala, ya itu zikir. Tapi juga berkhutbah, menyampaikan ilmu itu juga zikir. Majalisuz zikir artinya adalah majelis yang di situ disebutkan tentang Allah dan Rasulnya. Tidak mesti selalu membaca tasbih, tahmid, tahlil, tidak mesti itu. Dalam hadis ini Nabi sendiri yang menyebutkan yastami'una dzikr. Itu para malaikat mendengarkan zikir. Apa yang dimaksud zikir? Khutbah. Maka ini makna zikir yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Maka malaikat juga ikut mendengarkan khutbah dan mengaminkan doa. Maka ini keutamaan sholat Jumat, ya. Karena akan disebutkan nanti bahwasanya ya waktu yang mustajab itu hari Jumat. Termasuk dalam hal ini ketika berkhutbah, di mana malaikat hadir ketika khutbah Jumat. Kita bisa bayangkan malaikat hadir. Setiap masjid malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat mendengarkan khutbah. Maka ini keutamaan seorang yang datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Kemudian bab selanjutnya bab al-insat yaumal jum'ah fil khutbah, yaitu diam pada hari Jumat ketika berkhutbah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhutub faqad laghauta. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mengatakan kepada temanmu ansit yaumal jum'ah, yaitu diamlah pada hari Jumat dan sedangkan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Maka hadis ini menunjukkan wajib kata para ulama, wajibnya dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, wajib diam ketika berkhutbah. Seluruh makmum wajib diam ketika berkhutbah. Tidak boleh bicara. Yang boleh bicara hanya khatib, atau ada makmum yang ditanya oleh khatib boleh. Sebagaimana itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang sahabat yang dia masuk ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, kemudian Nabi bertanya kepada dia, apakah kamu salat? Ketika dia langsung masuk dan duduk. Kata orang tersebut belum, karena kata Nabi bangun salat itu tahiyatul masjid. Maka ini boleh. Itu khatib boleh berbicara ataupun boleh memotong khutbahnya kalau itu memang diperlukan. Tapi selain itu tidak dibolehkan. Ya, makmum. Kita bisa lihat di sini
khatib berkhutbah, dia berkhutbah pula di belakang. Naudzubillah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man massa al hasa faqad lagha, kata Nabi. Siapa yang memegang kerikil atau memainkan kerikil, maka dia sudah melakukan perbuatan sia-sia. Ini menunjukkan apa? Bukan hanya kita dilarang untuk diam mulutnya saja, tapi juga anggota tubuh kita. Ya tentunya Nabi memberikan contoh sesuai dengan kehidupan beliau di zaman itu. Nabi masjidnya beralaskan kerikil, beralaskan pasir. Kalau kita beralaskan karpet. Ya. Maksudnya apa? Bukan hanya main kerikil saja itu yang membatalkan Jumat atau membatalkan pahala Jumat. Tapi termasuk selain itu, kita tangan kita ada yang kadang ada yang main HP, naudzubillah, zaman sekarang. Pas Jumatan megang HP. Maka bukan hanya kita disuruh diam mulut kita, tapi tangan anggota tubuh juga. Ada yang main tangan, ada main kuku, macam-macam kita lihat ya, naudzubillah. Itulah godaan syaitan ya. Godaan syaitan. Ketika Jumat itu macam-macam yang terjadi. Maka ini dilarang. Maka kita disuruh untuk mendengarkan khutbah dan dianjurkan untuk melihat khatibnya. Melihat, bukan, dan itu sunnah yang dianjurkan, yaitu ketika berkhutbah kita melihat yang berkhutbah, bukan kita nunduk tidur nanti. Lihat khatibnya, itu yang dianjurkan. Maka ini hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, juga riwayat-riwayat setelahnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana dalam riwayat yang lain disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansid yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub faqad laghita." Qala Abu Zinad, hiya lughatu Abu Hurairah wa innama hiya faqad laghauta. Itu hadisnya sama juga dari Abu Hurairah, bahwasanya jika engkau mengatakan kepada saudaramu, temanmu pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, diamlah, maka faqad laghita. Kalau tadi hadisnya lafaznya laghauta. Abu Zinad mengatakan itu bahasanya Abu Hurairah, yang benar kata dia laghauta. Maka Imam Nawawi menyebutkan ya dua-duanya boleh ya. Dan bahkan disebutkan ya faqad laghauta, walaupun itu yang masyhur ya. Di mana artinya adalah tadi disebutkan faqad laghauta, artinya Anda telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya subhanallah, kita datang Jumat, salat Jumat ya, di mana ibadah Jumat ibadah yang besar. Salat Jumat bukan seperti salat biasa, memiliki keistimewaan dibandingkan salat-salat yang lainnya. Dan dianjurkan salat Jumat ya, berjamaah. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk datang di waktu yang pertama. Kemudian nanti disebutkan keutamaan kita berdoa dan sebagainya. Kemudian di hari Jumat juga kita dianjurkan memakai parfum, tadi disebutkan. Nah, dianjurkan kita untuk memakai wangi-wangian pada hari Jumat dan bersiwak lebih khusus lagi. Artinya apa? Dan mandi. Artinya hari Jumat itu spesial. Maka kita harus tahu bahwasanya Allah SWT mengagungkan hari Jumat, maka hendaknya kita juga, di mana Nabi SAW memperhatikan, mempersiapkan diri, para sahabat mempersiapkan diri dengan memakai parfum yang terbaik, memakai baju yang paling baik, yang paling bersih,
memakai wangi-wangian, bersiwak dan sebagainya, mandi. Ini menunjukkan bahwasanya datang Jumatan itu bukan hal yang biasa, tapi spesial. Bagaimana itu persiapan fisik, termasuk persiapan kita mendengarkan khutbah dan sebagainya. Ya, sholat Jumat, ya, di mana di situ ada waktu yang mustajab dan sebagainya. Maka ini keutamaan yang mesti kita hadirkan dalam diri kita, bahwasanya hari Jumat itu hari spesial, bukan hari biasa. Dan juga datang sholat Jumat mestinya spesial, bukan ala kadarnya, tapi kita persiapkan. Maka ini tentunya bagi orang yang dia punya perhatian, maka dia tentunya akan memperhatikan. Dia akan menganggap spesial Jumat, dia akan mempersiapkan diri untuk sholat Jumat, bukan hanya ya biasa saja. Ya, dipersiapkan dirinya untuk datang sholat Jumat, ya, untuk mempersiapkan diri. Dan tentunya juga mendengarkan khutbah. Nah, ini pelajaran tentunya. Ketika khatib berkhutbah setiap Jumat, ya, kita mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan. Dan tentunya ini mengingatkan, minimal sekali sepekan kita diingatkan oleh para khatib, ya, untuk bertakwa kepada Allah dan sebagainya. Maka ini adalah diantara adab-adab, ya, adab-adab sholat Jumat yang mesti kita ketahui dan kita amalkan tentunya. Dengan itu kita ingin ya kita benar-benar bisa menghidupkan sholat Jumat itu dengan sebaik-baiknya. Ya, sholat Jumat itu dengan bukan hanya biasa, tapi dengan persiapan yang luar biasa. Makanya di zaman Umar, sejak zaman Umar itu beliau yang pertama itu istilahnya kalau bahasa kita memberikan parfum ke masjid. Jadi masjid itu disemprot, ya kalau bahasa kita semprot parfum. Itu tiap hari Jumat. Itu Umar yang melakukan.